Teman-teman, di video kali ini aku ingin mencoba sebuah eksperimen yang cukup membuatku penasaran beberapa hari terakhir. Jadi ceritanya begini. Beberapa waktu lalu aku sedang membuka aplikasi Melolo seperti biasa. Buat yang belum tahu, aplikasi ini adalah aplikasi yang memberikan koin ketika kita menonton drama atau video, lalu koin tersebut bisa ditukar menjadi uang. Awalnya aku hanya menggunakan aplikasi ini seperti biasa saja. Menonton beberapa video, mengumpulkan koin sedikit demi sedikit, lalu melihat berapa yang bisa dikumpulkan dalam sehari. Tapi suatu hari aku mulai membaca beberapa komentar dan postingan di internet yang membahas sesuatu yang cukup menarik. Ada beberapa orang yang bilang bahwa sebenarnya ada cara supaya koin di aplikasi ini bisa bertambah lebih cepat. Bahkan ada yang menyebut istilah yang cukup sering kita dengar di internet, yaitu nuyo. Jujur saja, ketika pertama kali membaca itu aku langsung merasa penasaran. Karena kalau dipikir-pikir, aplikasi seperti ini tentu punya sistem sendiri. Tidak mungkin mereka membuat sistem reward tanpa memikirkan kemungkinan adanya penyalahgunaan. Jadi di satu sisi aku merasa ragu, tapi di sisi lain aku juga penasaran. Akhirnya aku mulai mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh orang-orang yang membicarakan hal itu. Ada yang mengatakan bahwa metode tersebut berkaitan dengan fitur undang teman. Ada juga yang menyebut bahwa dengan cara tertentu, sistem aplikasi bisa mengira ada pengguna baru yang mendaftar. Ketika membaca berbagai cerita itu, jujur saja rasanya seperti membaca berbagai teori di internet. Ada yang terdengar masuk akal, ada juga yang terdengar agak aneh. Dan seperti biasanya, daripada hanya menebak-nebak, aku memutuskan untuk mencoba sendiri sebuah eksperimen kecil. Tujuannya bukan untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan, tapi lebih ke arah ingin tahu saja apakah cerita yang beredar itu benar atau tidak. Karena di internet kita sering sekali melihat informasi yang kelihatannya meyakinkan, tapi ketika dicoba ternyata hasilnya berbeda. Jadi di video ini aku ingin mencoba melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Eksperimen ini sebenarnya cukup sederhana. Aku hanya ingin melihat apakah benar ada kemungkinan sistem aplikasi menganggap adanya pengguna baru atau aktivitas tertentu yang bisa mempengaruhi jumlah koin yang kita dapatkan. Tentu saja aku juga tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Justru itu yang membuat eksperimen ini terasa menarik. Karena kadang hal-hal seperti ini hanya terdengar mudah ketika diceritakan orang lain. Tapi ketika kita mencobanya sendiri, hasilnya bisa saja berbeda. Selama mencoba eksperimen ini, aku juga sempat berpikir tentang satu hal. Kenapa sebenarnya banyak orang tertarik dengan aplikasi seperti ini? Menurutku jawabannya cukup sederhana. Karena konsepnya memang menarik. Bayangkan saja, kita hanya menonton video atau drama di aplikasi, lalu mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukar menjadi uang. Walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tetap saja terasa menyenangkan ketika melihat koin yang perlahan bertambah. Dan mungkin karena itulah banyak orang mulai mencari berbagai cara supaya koin tersebut bisa bertambah lebih cepat. Namun di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa setiap aplikasi tentu memiliki aturan dan sistem keamanan. Biasanya aplikasi seperti ini sudah memikirkan kemungkinan adanya aktivitas yang tidak wajar. Jadi tidak semua metode yang dibicarakan orang di internet pasti bisa bekerja. Kadang ada juga yang hanya sekadar cerita yang dibesar-besarkan. Karena itulah menurutku lebih menarik jika kita melihatnya sebagai sebuah eksperimen. Bukan sebagai sesuatu yang pasti berhasil, tapi sebagai percobaan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selama melakukan percobaan ini, aku mencoba memperhatikan beberapa hal. Apakah sistem aplikasi merespons sesuatu yang berbeda? Apakah ada perubahan pada jumlah koin? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membuatku semakin penasaran. Dan menurutku hal seperti ini juga cukup menarik untuk dibagikan di video. Karena mungkin ada juga di antara kalian yang pernah mendengar cerita yang sama. Atau mungkin kalian juga sempat bertanya-tanya apakah metode yang sering dibicarakan orang itu benar-benar bekerja.
Melalui video ini setidaknya kita bisa melihatnya dari sudut pandang eksperimen. Kita tidak langsung percaya begitu saja, tapi juga tidak langsung menolak. Kita mencoba melihat sendiri bagaimana hasilnya. Kadang hasilnya bisa saja sesuai dengan yang dibicarakan orang. Tapi kadang juga hasilnya justru berbeda. Dan justru disitulah letak menariknya. Karena internet memang penuh dengan berbagai informasi. Ada yang benar, ada yang setengah benar, dan ada juga yang hanya sekadar cerita. Dengan mencoba sendiri seperti ini, kita bisa sedikit demi sedikit memahami mana yang lebih masuk akal. Selain itu, eksperimen seperti ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang terlihat mudah di internet benar-benar semudah itu. Sering kali ada banyak hal di baliknya yang tidak langsung terlihat. Makanya ketika menggunakan aplikasi seperti ini, menurutku tetap lebih aman jika kita menggunakan fitur yang memang disediakan oleh aplikasinya. Misalnya menonton konten, menyelesaikan misi harian, atau mengundang teman secara normal. Karena pada akhirnya tujuan utama dari aplikasi seperti ini memang untuk memberikan reward kepada pengguna yang aktif menggunakan platform mereka. Dan kalau kita menggunakannya dengan cara yang wajar, biasanya pengalaman yang kita dapatkan juga lebih nyaman. Jadi di video ini kita hanya mencoba melihat sebuah fenomena yang cukup sering dibicarakan oleh pengguna aplikasi. Apakah cerita tentang cara mendapatkan koin lebih cepat itu benar-benar memiliki dasar? Atau sebenarnya hanya sekadar mitos yang beredar di internet? Di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari percobaan yang sudah aku lakukan. Apakah ada sesuatu yang berubah? Atau justru semuanya tetap sama seperti sebelumnya? Tetap tonton sampai akhir, karena hasilnya mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi setelah mencoba dan melihat sendiri bagaimana prosesnya, menurutku eksperimen ini cukup menarik. Setidaknya sekarang rasa penasaranku sudah sedikit terjawab. Kadang apa yang kita dengar di internet memang terdengar sangat meyakinkan, tapi ketika dicoba sendiri ternyata tidak selalu sama seperti yang dibicarakan orang. Dari percobaan ini juga kita bisa belajar satu hal, bahwa tidak semua trik atau metode yang beredar di internet pasti berhasil. Ada yang mungkin bekerja di kondisi tertentu, ada juga yang ternyata hanya sekadar cerita yang membuat orang penasaran. Karena itu menurutku yang paling penting adalah tetap menggunakan aplikasi seperti ini dengan bijak. Anggap saja sebagai hiburan tambahan yang kalau beruntung bisa menghasilkan sedikit uang, bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Kalau kalian sendiri pernah mencoba aplikasi seperti Melolo atau pernah mendengar cerita serupa tentang cara mendapatkan koin lebih cepat, kalian boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar. Aku juga penasaran apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba hal yang sama atau mungkin punya pengalaman yang berbeda. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kalau kalian suka konten eksperimen seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.